Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji dari Nasihatil Nisa karya Asy-Syaikha Ummu Abdillah bintu Muqbil hafizahullah taala. Dan nanti kita akan lanjutkan setelah itu dengan pembacaan kitab yang kedua, yaitu dari Khulasa Ta'zim Al-Ilm. Ya. Tapi ini majelis yang ketiga dari pembahasan buku ini ya. Di majelis sebelumnya sudah kita terangkan dari uraian penulis seputar masalah hikmah penciptaan jin dan manusia serta alam semesta ini. Ya, telah diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencipta makhluk-makhluk ini, langit dan bumi, ya, mungkin pula manusia dan jin, kecuali pasti padanya ada maksud. Ya, ada maksud yang mulia. Kalau manusia dan jin sudah diterangkan ayat di surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Dan sudah diterangkan bahwasanya arti ibadah di sini adalah untuk mentauhidkanku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sudah diterangkannya di pembahasan sebelumnya. Ya. Bahwasanya amalan diterima di sisi Allah itu dengan 3 syarat. Ya, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu amalan itu harus ikhlas. Ini yang dibahas ya di bab yang pertama ini oleh penulis. Kemudian yang kedua, amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, amalan tersebut harus dibangun di atas tauhid. Ya, artinya orang yang beramal adalah dari orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, setelah pembahasan dari keikhlasan ini dan masalah hikmah penciptaan makhluk jin dan manusia, beliau terangkan di sini pembahasan yang lain lagi tentang masalah ringkasnya kehidupan dunia. Ya. Tentang masalah ringkasnya kehidupan dunia. Baik. Di situ beliau bawakan 2 bait syair tentang kehidupan dunia ini. Kata penulis, "Al-umru aqsar muddata min ayyudayya'a fil hisab, faktanimu sa'atihi famururuha marras sahab." Ya. Kata penyair, umur adalah sesuatu yang ringkas waktunya daripada disia-siakan di perhitungan. Maka gunakanlah ya saat-saat di dunia ini, karena berlalunya umur itu seperti berlalunya awan. Jadi di sini diingatkan ya bahwasanya dunia ini dari kehidupan yang ringkas. Tidak lama kita tinggal di muka bumi ini. Dan setelah itu ada alam kubur, ada negeri akhirat. Ya. Di situ beliau bawakan ayat-ayat
dan hadis-hadis ya seputar masalah dunia. Yang pertama beliau bawakan ayat di surah Al-Hadid. Situ kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Terjemahan dari mana ayat? Ilmu ilah kata Allah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau ya, dan perhiasan saja, serta berbangga-bangga di antara kalian, berbanyak-banyak dalam harta dan anak-anak. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Nah, sebagaimana perumpamaan hujan ya yang menimpa tanaman itu dan membuat takjub para petani. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman tersebut menjadi kering dan engkau melihat dia menguning. Thumma yakunu hutama. Kemudian dia menjadi hancur. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat ada siksaan yang sangat pedih dan juga ada pengampunan dari Allah serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kata Allah kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Ya. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Nah, jadi ini ayat yang pertama ya. Jadi dunia itu sangat ringkas sekali. Seperti air hujan yang menimpa tanaman. Ya, tanaman tumbuh. Kemudian orang yang melihatnya itu merasa takjub. Ya, merasa takjub. Tapi tidak lama tanaman itu hidup. Dia akan mulai mengering, menguning, dan dia akan hancur. Ya, seperti itu kehidupan dunia. Tidak ada yang kekal. Ya, mungkin dulunya dia masih kecil, kemudian dia beranjak dewasa, dia mulai berada pada puncak dari umurnya yang terbaik. Tapi setelah itu tidak bertahan. Ya, mulai perlahan-lahan dia akan menua dan pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Itulah kehidupan dunia. Sangat ringkas. Jadi jangan disia-siakan. Ya, gunakan waktu dan kesempatan untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berlalunya umur itu bagaikan berlalunya awan yang terlihat di muka bumi. Ya. Kemudian ayat yang kedua diterangkan di sini di surah Al-Kahfi ayat ke-45. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Ya. Terjemahan dari mana ayatnya? Permisalkan kepada mereka wahai Muhammad perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Kemudian tumbuhan-tumbuhan bumi itu ya menyerapnya. Nah, lalu setelah itu dia menjadi menguning, ya, menjadi kering dan dihempaskan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ini miripnya dengan ayat yang pertama tadi. Diibaratkan bagaikan air hujan yang turun dari langit, kemudian ya
hirup oleh tumbuhan-tumbuhan, dia hidup, tapi tidak lama pasti dia akan menguning, mengering dan akan hancur. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, ayat di surah Yunus, ayat ke-24 ya. Di situ diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun." Terjemahan mana ayat? Innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit. Ini sama tadi ya. Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian tumbuhan-tumbuhan bumi itu menyerapnya. Ya, bercampur dengannya. Mimma ya'kulun nas wal an'am. Pada apa yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat. Sampai ketika bumi itu mengambil keindahannya dan dia berhias, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan orang yang memiliki dari tanaman itu ya menyangka bahwasanya mereka mampu untuk menguasainya. Dan ataha amruna lailan aw nahara, kemudian datanglah perkara kami, maksudnya siksaan ya, musibah, pada waktu malam atau di waktu siang. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Lalu kami jadikan dia mengering, hancur, seperti yang sudah dipotong tanaman itu ya, yang sudah dipanen. Ka'an lam taghna bil ams. Nah, seakan-akan tanaman itu tidak pernah ada sebelumnya kemarin. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kata Allah, kami merinci ayat-ayat untuk kaum yang berfikir. Ya. Jadi ayat-ayat ini dan apa yang semisalnya kata Syekhah itu menunjukkan akan rendahnya dari dunia itu. Dan dia merupakan negeri kehancuran, ya, negeri fana yang akan binasa. Ya. Boleh terangkan di situ ya, dunia itu dari kata ad-dunu, ya, maksudnya yang dekat. Dikatakan dia dunia dekat karena dia mendahului akhirat. Karena dia mendahului apa? Akhirat. Jadi dunia dulu baru akhirat. Tapi itu mana yang pertama ya. Nah, mana yang kedua, kadang dunia ya bisa diartikan ya dengan makna yang akan hancur, yang akan hilang. Ya, yang akan hilang. Baik. Ini boleh ambil dari Fathul Bari ya, dari keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Baik. Dalam mensyarah ya hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari. Baik. Ya, jadi dunia ini itu adalah sesuatu yang pasti akan hancur, akan hilang. Teduhan yang tidak lama, ya, dan dia adalah hal yang menipu dan akan membinasakan. Nah, beliau bawakan ayat yang lain lagi di situ, ayat di surah Al-An'am ayat 130. Ya, wa gharratkumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ini tentang orang-orang kafir ya, yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kata Allah, dan kehidupan dunia menipu mereka, dan mereka bersaksi pada diri-diri mereka bahwasanya mereka dulunya di dunia adalah orang-orang kafir.
adalah orang-orang kafir. Ya, ini di hari kiamat nanti ya, diterangkan dari keadaan orang kafir itu. Ya. Nah, jadi ini ayat-ayat penjelasan tentang hakikat kehidupan dunia itu. Jadi dunia ini adalah negeri yang ringkas, waktunya singkat, ya. Nah, ada awal, ada akhirnya, dan dia pasti akan binasa. Ya, dia pasti akan binasa. Tapi berikutnya beliau bawakan 2 bait syair yang sangat indah sekali dari hakikat kehidupan dunia juga ini. Tapi kata penyair, hiyad dunya taqulu bimil'i fiha hadari hadari min batushi wa fatki. Ya, fala yagrurkum minni ibtisamun faqali mudhikun wal fi'lu mubki. Ya, kata penyair, ya, dia adalah dunia yang berkata dengan sepenuh mulutnya, hadari hadari, hati-hati hati-hati, min batushi wa fatki. Ya, hati-hati dari seranganku dan sergapanku. Ya. Fala yagrurkum minni ibtisamun. Maka jangan sampai ya senyum dariku itu menipu kalian. Nah, faqauli mudhikun wal fi'lu mubki. Perkataanku itu membuat tertawa, tapi perbuatanku akan membuat apa? Menangis. Itu dunia seperti itu ya. Kalau seorang dia tidak berhati-hati, dia condong kepadanya, mengikutinya, maka seperti itu nanti modelnya. Ya. Kadang mungkin awalnya dia tertawa dan nanti di akhirnya dia akan menangis karena tertipu dengan hal yang sementara. Ya, hal yang sementara. Ya. Maka dunia ini telah diterangkan tadi ya, dia merupakan negeri ya, kepayahan, keletihan, ya, yang seorang itu tidak pernah merasa puas. Diterangkan di situ ya, ada pedagang, dia tidak akan pernah merasa tenang dengan dagangannya. Ya, ada petani tidak akan merasa tenang dengan apa? Dengan pertaniannya. Ya, gelisah memikirkan dari apa yang dia cari. Nah, kalau mungkin dia bagus di sebagian sisi, kata beliau, tapi di sisi yang lain itu pasti akan ada kerusakannya. Pasti akan ada kerusakannya. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Ya. Jadi kebahagiaan di dunia ini itu ya tidak akan sempurna. Nah, tidak akan sempurna. Beliau bawakan situ ayat di surah Al-Balad ya. Ayat keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh dan pasti kami telah mencipta manusia itu berada dalam al-kabad. Ya. Kabad itu artinya berada dalam kepayahan. Ya, berada dalam kepayahan. Jadi seperti itu ya kehidupan. Mau dia usaha apa saja pasti dia akan kepayahan, ya, capek dan seterusnya. Itulah kehidupan dunia. Ya. Kapan baru dia istirahat? Nah, nanti ketika dia masuk di alam kubur dan ketika dia menginjakkan kakinya di sorga nanti. Ya. Diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya, dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya pernah lewat jenazah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ bersabda, mustarihun wa mustarahun min. Kalau ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu min. Ya, lewat jenazah
di depan Nabi SAW, maka Nabi bersabda, ya, beristirahat dan diistirahatkan darinya. Maka sahabat di situ bertanya, siapakah orang yang beristirahat dan siapakah yang diistirahatkan darinya? Nabi terangkan di situ, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah, wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wal syajar wad dawab. Ya. Seorang hamba yang beriman itu akan beristirahat dari keletihan dunia ini dan gangguannya. Dia beristirahat menuju kepada rahmat Allah. Sedangkan hamba yang fajir, yang bergelimang dengan dosa, dia diistirahatkan darinya. Ya. Yaitu hamba-hamba Allah, kemudian negeri-negeri, pepohonan dan hewan-hewan itu, ya, beristirahat dari gangguan orang-orang itu. Nah, dipahami ya? Jadi ini hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang dua kondisi manusia. Ya, ketika dia meninggalkan dunia ini, ada yang beristirahat, ada yang diistirahatkan. Ya. Kalau dia beristirahat, itulah orang yang beriman. Dia beristirahat di alam kuburnya dari keletihan, kepayahan dunia ini. Ya. Dan dia menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di alam kubur itu kan ada orang yang mendapatkan nikmat. Ya. Ketika dia sudah berhasil menjawab 3 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, itu kan diterangkan apa nikmat yang dia akan dapatkan di alam kubur. Kuburnya akan diluaskan, ya. Kemudian dia akan melihat celah dari surga, dan dia akan ditemani oleh orang yang mirip dengan dia, yaitu amalan solehnya. Nah, akan menemaninya sampai hari kebangkitan. Sampai hari kebangkitan. Dan dia disuruh tidur oleh Allah. Tidurlah kamu, ya, sampai hari kebangkitan. Disuruh istirahat. Adapun kalau orang yang kedua yang dikatakan tadi, dia diistirahatkan, ya, karena orang-orang, kemudian negeri-negeri, pepohonan dan hewan itu terganggu dengan adanya dia di dunia ini. Jadi ketika dia mati, nah itu orang-orang tadi itu beristirahat. Ya. Orang-orang, kemudian negeri-negeri, pepohonan dan hewan-hewan itu beristirahat dari gangguannya. Ya, dari gangguannya. Dan orang-orang yang fajir di alam kubur, mereka tidak beristirahat. Ya. Jadi kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, itu diterangkan, dia akan dipukul oleh malaikat dengan alat pemukul. Yang kata Nabi SAW, andai kata dipukul di gunung Uhud, maka gunung itu akan hancur. Ya, akan hancur. Ini mau dipukulkan kepada manusia yang sangat kecil, dan dia akan berteriak dengan teriakan yang sangat keras sekali, didengarkan oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, kecuali jin dan manusia. Kemudian dihimpit kuburnya, disempitkan kuburnya sampai tulang belulangnya patah-patah, ditampakkan celah dari neraka, ya, dan ditemani oleh amalan yang jelek, ya, manusia mirip dengan dia. Terus seperti itu dia rasakan siksaan sampai hari kebangkitan. Jadi kalau dia orang yang fajir, yang bergelimang dengan dosa, atau orang yang kafir, maka dia tidak beristirahat walaupun di alam kubur, walaupun sudah berada di alam kubur. Jelas ini ya. Nah, itu dua kondisi manusia diterangkan ya ketika mereka meninggalkan dunia ini. Ada yang beristirahat, dan yang kedua ada yang diistirahatkan darinya. Itu beda ya istilahnya yang Nabi telah terangkan. Taib. Dan di antara doa Nabi SAW, beliau terangkan di situ hadis,
dari riwayat Ibnu Abi Asim, nah, dari sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih. Ya. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa as'aluka bardal aish ba'dal maut." Ya. Kata Nabi, dan aku memohon kepadamu ya Allah, bardal aish. Ya, bard itu artinya dari kata yang dingin begitu ya. Kesejukan kehidupan setelah kematian. Setelah apa? Kematian. Nah. Baik. Mungkin dari penjelasan ringkas seputar masalah kehidupan dunia. Seputar masalah kehidupan dunia. Di bawah ada ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, dan itu mirip apa yang sudah diterangkan tadi ya. Kemudian juga beliau bawakan 2 bait syair lagi. Ini sangat indah kalau dibaca ya. Kata seorang penyair, "Thamaniyatun la budda minha 'alal fata." Ya. Wala budda an tajri alaihi thamaniyah. Sururun wa hammun wa jitima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma sukmun wa afiyah. Ya. Kata seorang penyair, thamaniyatun la budda minha 'alal fata. Ada 8 yang ada pasti dan pasti ada pada seorang. Ya, tidak akan lepas dari 8 perkara ini. Ya. Ini dari hal yang harus ada padanya. Berjalan dalam kehidupan ini. 8 perkara ini. Ya, diterangkan di situ 8 perkara itu dia adalah sururun wa hammun, ya, wajtima'un wa furqatun. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada perjumpaan, ada perpisahan, ya. Wa yusrun wa usrun, thumma sukmun wa afiyah. Ada kemudahan, ada kesusahan, kemudian sakit dan sehat. Ini 4 perkara ya, 4 pasang namanya. Tapi semuanya ada berapa? Ada 8. Itu pasti akan dijalani oleh seorang dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama tadi ada kebahagiaan, ada lawannya, yaitu apa? Kesedihan. Ya. Seorang tidak mungkin dia bahagia terus di kehidupan dunia. Pasti ada waktu dia bersedih. Kemudian wajtima'un wa furqatun. Ada perjumpaan, ada perpisahan. Itu kehidupan seperti itu kan? Kadang dia berjumpa dengan saudaranya, dengan kawannya, tapi di suatu saat pasti dia akan apa? Berpisah lagi. Ya. Wa yusrun wa usrun. Ada kemudahan, ada kesusahan. Itu kehidupan seperti itu. Tidak mungkin dia urusannya mudah terus. Ya. Pasti ada apa? Susahnya. Kemudian thumma sukmun wa afiyah. Ya. Ada sakit, ada apa? Ada sehat. Nah mungkin dia sehat terus. Pasti ada waktu-waktu dia akan sakit. Itu kehidupan seperti itu ya. 8 perkara, tapi ini dibagi menjadi 4 pasang. Menjadi 4 pasang. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari inti kehidupan dunia ya, yang diterangkan oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadihiyah Fidahullah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, dunia ini diibaratkan oleh para ulama itu seperti seorang menanam, ya, menanam untuk negeri akhirat. Jadi kalau mau tanam, hasil yang kita akan lihat di akhirat itu ditanam di dunia ini, ditanam di dunia ini. Ya, kalau dia tanam kebaikan-kebaikan, ya, dia akan lihat hasilnya kebaikan tersebut di akhirat nanti. Kalau dia tanam kejelekan-kejelekan, maka dia akan lihat juga kejelekan itu pada hari kiamat. Dipahami ya? Nah, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kebaikan yang dia tanam, dia akan lihat kebaikan tersebut.
Dan jika kejelekan yang dia tanam, dia akan lihat juga kejelekan itu pada hari kiamat. Baik. Akan dari ringkasan untuk materi nasihatul nisa. Jadi ini kesimpulan yang sudah kita bahas di hari ini. Pembahasan seputar masalah ringkasnya kehidupan dunia, dan jangan sampai seorang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kemudian beliau terangkan tadi sedikit tentang kondisi manusia saat dia berpisah dari dunia ini. Ada yang beristirahat, ada yang diistirahatkan. Yang sudah diterangkan tadi kondisi itu. Dan tadi yang terakhir beliau terangkan dari fenomena kehidupan yang ada di muka bumi ini. Itu pasti tidak akan lepas dari 8 perkara tadi ya. 4 pasang yang sudah diterangkan. Tapi sekarang kita pindah di materi yang kedua, yaitu materi ta'zim al-ilm. Ringkasan dari 20 simpul dalam mengagungkan ilmu. Karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Tapi sekarang kita masuk di simpul yang kedua ya. Sudah kita terangkan simpul pertama dari pembahasan buku ini. Dan metode kita sudah diterangkan kemarin, kita meringkas. Kita tidak baca semua dari kata per kata dari ucapan Syekh. Ya. Kalau ada ayat dan hadis kita baca. Kalau misalnya ada ucapan ulama juga kita akan baca insyaallah taala. Jadi prinsip yang pertama atau simpul yang pertama yang sudah diterangkan dalam ta'zim al-ilm ini, dalam mengagungkan ilmu agama ya, agar ilmu itu mudah dipelajari, mudah masuk di hati, yaitu seorang dia membersihkan hatinya yang merupakan bejana dari ilmu itu. Sudah diterangkan oleh Syekh cara membersihkan hati itu dengan 2 metode ya. Yang pertama mensucikannya dari najis syubhat, dan yang kedua mensucikannya dari najis syahwat. Tapi sekarang kita lihat di simpul yang kedua dari ta'zim al-ilm. Ya. Kata penulis hafizahullah taala, al-ma'qidu tsani ikhlasun niyyati fi. Simpul yang kedua atau ikatan yang kedua yaitu mengikhlaskan niat padanya. Ya. Maksudnya dalam belajar itu seorang dia harus ikhlas. Ya. Karena ikhlas itu dasar diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ikhlas juga ini akan memperbesar pahala seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi 2 manfaat dari keikhlasan beliau terangkan di situ ya. Keikhlasan itu dari sebab diterimanya amalan, dan yang kedua dengan ikhlas itu akan membuat ya amalan itu besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ beliau bawakan beberapa dalil. Yang pertama ada ayat di surah Al-Bayyinah yang sering kita dengarkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali agar menyembah Allah, ya, beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini segera dimaklumi ya. Kemudian yang kedua beliau bawakan hadis yang sudah kita baca juga. Al-amalu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik. Ini ada hadis yang lain atau ada lafaz yang lain ya. Hadis yang kita baca ini ada lafaz yang lainnya yang lebih terkenal yang kita sering hafal ya, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung oleh niat-niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan ya pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik, boleh terangkan setelah itu dari athar para ulama seputar keikhlasan ini. Ya, seputar keikhlasan. Ya, diterangkan di situ dari Abu Bakar Al-Marudhi rahimahullahu taala.
beliau berkata, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah yani Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, aku mendengarkan seorang lelaki yang bertanya kepada Abu Abdillah, yaitu Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad maksudnya ya. Nah, disebutkan di situ as-sidq wal ikhlas, kejujuran, ketulusan dan keikhlasan. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah taala, bihadza irtafa'al qaum. Dengan ini suatu kaum akan terangkat. Ya, dengan kejujurannya, ketulusannya dan keikhlasannya dia akan tinggi, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dia akan dapatkan ilmu itu, ya, itu dikembalikan kepada kadar keikhlasannya. Dikembalikan kepada kadar apa? Keikhlasannya. Di halaman 12 beliau terangkan di situ dari langkah-langkah ya seorang ikhlas dalam belajar. Nah, kata beliau, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Ikhlas dalam ilmu itu akan tegak dengan 4 perkara. Ilmu apa saja dia belajar, ya, harus ada 4 perkara ini agar dia dimudahkan dalam belajar, agar dia bisa diberkahi ilmunya. Nah, dia pegang 4 kaidah ini. Yang pertama kata beliau, raf'ul jahli an nafsi. Dia belajar itu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Ya. Jadi dia belajar itu untuk apa? Ini yang pertama niatnya. Dia niatkan untuk mengangkat kebodohannya agar hilang kejahilannya. Ya, dia pelajari ilmu-ilmu yang wajib dipelajari ya, dari perkara akidah misalnya atau perkara ibadah keseharian. Ya. Itu dari hal yang harusnya dituntut. Dia hilangkan kejahilan dari dirinya. Kemudian yang kedua diterangkan oleh Syekh, yaitu raf'ul jahli anil khalq. Dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari makhluk. Maksudnya dia belajar itu dia niatkan agar dia bisa ajarkan ilmu itu. Ya, dia bisa tunjuki manusia yang membawa kebaikan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Ya. Karena ilmu ini itu membawa kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Siapa yang ingin dunia maka dia belajar agama. Siapa yang ingin akhirat maka dia belajar agama. Dipahami ya? Tidak ada orang yang sengsara, yang kehidupannya melarat kalau dia paham agama. Tidak ada itu sejarahnya. Itu telah terlihat dari masa dahulu. Pasti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kedudukannya di dunia dan di akhirat. Jadi ini niat yang kedua, ketika dia belajar dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari makhluk. Maksudnya kalau bahasa lainnya agar dia bisa ajarkan ilmu itu kepada yang lain. Itu niat yang kedua. Niat yang ketiga yaitu ihyaul ilm wa hifdhuhu minad dhaya'. Dia belajar untuk menghidupkan ilmu itu dan menjaganya dari kesia-siaan. Jadi ilmu ini dipelajari, dituntut agar dia bisa tetap terjaga di tengah manusia. Ya, tetap terjaga di tengah manusia. Jelas ya? Dihidupkan dia agar orang itu tidak asing dengan ilmu agama. Dipahami ya? Kemudian yang keempat dari niat ketika dia belajar, al-amalu bil ilm. Dia niatkan agar bisa beramal dengan ilmu. Yang apa dia belajar kalau dia tidak amalkan kan? Dia belajar agar dia bisa beramal dengan ilmu itu. Ya, hanya kan perlu diketahui juga di sini ya, kadang sebagian amalan itu kadang kita pelajari sekarang tapi mungkin belum bisa diamalkan. Belum bisa diamalkan. Mungkin nanti tahun depan diamalkan atau 10 tahun depan mungkin baru bisa diamalkan dan seterusnya. Tapi ada sebagian amalan dari ilmu itu kadang kita pelajari sekarang langsung bisa kita amalkan. Langsung bisa kita apa? Kita amalkan. Jelas ya? Baik. Jadi dipelajari saja. Kadang ada sebagian ilmu itu kadang kita pelajari puluhan tahun yang lalu. Nanti terasa di hari ini manfaatnya. Terasa di hari ini manfaatnya. Jadi apa yang dia pelajari, yang dia tulis, mungkin belum dia bisa amalkan di hari ini. Tapi itu akan
pasti akan dibutuhkan nanti. Ya, di tahun-tahun yang akan datang. Di tahun-tahun yang akan datang. Itu sudah merupakan sunatullah dari kehidupan ya. Dari orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 perkara ya. Ketika dia belajar, dia niatkan 4 ini dalam hatinya. Ya, apakah itu guru atau murid, sama semuanya seperti itu. Ya. Dia belajar yang pertama untuk menghilangkan kejahilannya. Yang kedua dia belajar untuk bisa mengajarkan ilmu itu kepada yang lain. Yang ketiga dia belajar agar dia bisa hidupkan ilmu itu di tengah manusia. Dan yang keempat dia belajar agar dia bisa mengamalkan ilmu tersebut. Baik. Dan para ulama salaf itu sangat khawatir sekali ya. Ya, dicabutnya keikhlasan dalam hati-hati mereka. Ya. Dan mereka senantiasa menjaga perkara ini. Ya, kemudian di situ beliau terangkan juga athar dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, "Hal talabtal ilma lillah?" Ya, apakah engkau mempelajari ilmu karena Allah? Apa kata beliau rahimahullah taala? "Lillahi aziz, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu." Kalau mau dikatakan karena Allah itu berat. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah taala ya. Tapi ilmu itu dibuat cinta kepadaku sehingga aku menuntutnya, mempelajarinya. Itu ciri dari keikhlasan juga. Ketika dia belajar, dia cintai ilmu itu. Bukan dia belajar karena terpaksa. Kalau dia belajar karena terpaksa itu tidak ikhlas nanti. Tapi dia datang belajar karena dia cinta kepada ilmu agama. Dia cintai orang-orang yang belajar. Dicintai orang-orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Dia tolong menolong dalam terselenggaranya kegiatan kajian ilmu. Itu dari ciri orang yang ikhlas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan jadi perhatikannya ulama sekelas Imam Ahmad saja seperti itu. Beliau berkata, kalau ilmu dituntut karena Allah, itu kata beliau berat sekali. Tapi ada ciri-cirinya kata beliau. Ya, ilmu itu dibuat cinta kepadaku sehingga aku mempelajarinya. Dipahami ya? Baik. Maka hendaknya seorang itu dia ikhlaskan niatnya dalam mempelajari ilmu dengan 4 perkara yang sudah diterangkan tadi. Ya, pada hal yang bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di sini beliau terangkan dari akhir pembahasan di simpul yang kedua ini. Ya, beliau bawakan di sini perkataan yang bagus juga dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, lihat di halaman 13 ya. Nah, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat ya dibanding niatku ini. Karena niatku ini sering berubah-ubah. Ya. Sering berubah-ubah. Para imam dari panutan kaum muslimin, mereka tidak menjamin dirinya ikhlas dalam belajar. Ya. Tapi mereka berusaha untuk ikhlaskan niatnya dalam mempelajari ilmu agama Allah dan berusaha mengobati hatinya. Ya. Dan karena hati itu sering berubah-ubah, berbolak-balik. Ya. Berikutnya beliau bawakan juga perkataan yang lain dari salah seorang imam, Sulaiman Al-Hashimi rahimahullahu taala. Rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin wa li niyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati fa idza al-haditsul wahid yahtaju ila niyat. Kata beliau rahimahullahu taala, terkadang aku menceritakan suatu hadis, aku sudah punya niat yang bagus. Kata beliau ya. Tapi ketika aku baca sebagian lafaz hadis itu, berubah niatku. Ya. Kata beliau, ternyata suatu hadis itu membutuhkan niat-niat. Ya, membutuhkan banyak niat. Ini perhatikannya dari para ulama kita. Nah, saking menjaga niatnya, mereka berhati-hati dalam membaca hadis itu.
membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, itu syaitan kadang masuk, ya, bermain di hati seorang hamba. Dia bisikan hal-hal yang jelek sehingga kadang niat itu bisa berubah. Mungkin kadang ketika dia datang dari rumahnya di majelis ilmu, ya, dia sudah wujudkan mungkin tadi 4 perkara yang sudah diterangkan, ya. Tapi itu jangan dianggap hal yang sudah merasa aman kita, tidak. Karena syaitan itu senantiasa berusaha untuk memalingkan seorang dari mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini, ya? Baik. Makin dari simbol yang kedua, ya, dari ikatan ilmu agar seorang itu bisa dimudahkan dalam mentaati ilmu ini. Dia ikhlaskan niatnya dalam mempelajari ilmu agama Allah. Dan tadi sudah diterangkan ada 4 metode seorang dalam mempelajari ilmu agar dia bisa ikhlas. Ya. Ada hal-hal yang lain lagi diterangkannya oleh para ulama, oleh Ibnu Jama'ah dan selainnya. Ya, dari hal juga yang membantu keikhlasan, seperti dia belajar itu dia maksudkan dengannya wajah Allah dan beramal dengannya. Tadi sudah mirip. Dia maksudkan dengannya mencari wajah Allah dan beramal dengannya. Kemudian juga di antara niat yang lain lagi diterangkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah taala, yaitu dia belajar, dia niatkan untuk menyinari hatinya, dan menghiasinya. Nah, itu juga di antara niat yang diterangkan oleh beliau. Kemudian di antara niat juga yang lain lagi dalam belajar, seorang dia belajar itu agar dia bisa dekat kepada Allah pada hari kiamat nanti. Dia bisa dekat kepada Allah pada hari kiamat. Ya, itu niat yang bagus juga dalam mempelajari ilmu, agar dia menjadi penghuni surga, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang lain juga yang bisa membantu seorang agar bisa ikhlas dalam belajar, dia banyak berdoa kepada Allah, ya, agar diberi keikhlasan. Dia banyak berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan dalam mempelajari ilmu agama. Nah, baik. Ya, jadi dari sebagian pembahasan yang bisa dikaji, ya, seputar masalah keikhlasan ini, ya. Tapi kita bisa baca sedikit lagi, ya. Kita masuk simbol yang ketiga. Kita lihat di halaman berapa? 14, ya. Kata penulis hafizahullah taala, al-maqidu tsalits jam'u himmatin nafsi alaihi. Simbol yang ketiga atau ikatan ilmu yang ketiga yaitu mengumpulkan tekad kejiwaan di atasnya. Ya, mengumpulkan tekad atau fokus jiwa di atas ilmu itu. Di atas ilmu. Ya, ini penting juga dijaga, ya. Jadi setelah dia bersihkan hatinya, ya, yang sudah diterangkan caranya, setelah dia ikhlaskan niatnya, ya, ini langkah yang ketiga, yaitu dia kumpulkan fokusnya dalam belajar. Ya. Dan beliau terangkan di situ, ya, fokus itu akan terkumpul, tekad itu akan terkumpul dengan 3 perkara. Yang pertama al-khirsu ala ma yanfa'u. Adanya semangat, ya, pada apa yang bermanfaat. Yang kedua al-isti'anatu billah fi tahsilihi, yaitu dia memohon pertolongan kepada Allah dalam menghasilkannya. Kemudian yang ketiga adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Nah, yaitu dia tidak merasa lemah dari menggapai cita-cita darinya. Ini 3 perkara diperhatikan, ya, bagi seorang thalabul ilm. Dalam dia belajar, dia kumpulkan fokusnya, tekadnya, ya, dengan 3 perkara ini, yaitu dia bersemangat dalam belajar. Yang kedua, dia banyak memohon pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan dia merasa lemah. Jangan dia merasa Jangan dia merasa lemah. Ya, 3 perkara ini diterangkan dalam hadis, ya. Boleh bawakan situ hadisnya dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Ya, bersemangatlah kamu pada hal yang bermanfaat kepadamu dan mohon pertolongan kepada Allah serta jangan merasa lemah. 3 perkara Nabi terangkan. Ya.
Dipahami ya? Baik, berikutnya beliau bawakan situ dari perkataan Imam Al-Junaid rahimahullahu taala. Kata beliau, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidikin illa nala. Fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu." Tidaklah seorang itu dia menuntut sesuatu dengan kesungguhan, dengan kejujuran, ya, kecuali dia pasti akan dapatkan. Ya, kalau dia tidak dapat semuanya, dia dapat sebagian. Nah, perhatikan ini ya. Ada kesungguhan, ada kejujuran, ketulusan. Nah, ini tambahan yang lain lagi ya kalau mau ditambah. Jadi tadi sudah 3 dia ingat, ada semangat, ada memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga jangan merasa lemah. Nah, ada yang keempat di situ dia bersungguh-sungguh dalam belajar. Jangan malas-malas. Ya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kata Allah, siapa yang bermujahadah dan bersungguh-sungguh ya di jalan kami, kata Allah, maka kami akan mudahkan, tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Ya. Ini bagi siapa yang bersungguh-sungguh ya. Kemudian ada as-sidik, ada kejujuran juga. Itu diterangkan di ayat yang lain, kata Allah, ya, fa idza azama al-amru falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Ya. Jika perkara itu sudah diazamkan, ditekadkan begitu ya. Andai kata mereka jujur, mereka tulus kepada Allah, maka dikatakan fakana khairal lahum. Maka itu adalah hal yang lebih baik untuk mereka. Jelas ini ya. Jadi harus ada kesungguhan juga, dan juga ada apa? Ada ketulusan, kejujuran dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau bawakan di sini dari sebagian kisah-kisah para ulama ya dalam mempelajari ilmu agama Allah. Yang pertama beliau bawakan kisah Imam Ahmad rahimahullah taala. Jadi halaman 15 ya. Ya. Tentang kisah masa kecil Imam Ahmad. Beliau kalau ingin belajar itu, kalau di majelis setelah subuh misalnya ada pelajaran di masjid, ya beliau mau ingin keluar sebelum adzan subuh, tapi ibunya melarang. Ya, dikatakan di situ fatakhudhu ummuhu, ya, bithiyabihi wa taqulu rahmatan bihi hatta yu'adzina an-nas aw yusbihu. Maka ibunya itu menahan pakaiannya, jangan dulu pergi. Ya, kalau belum adzan begitu ya. Nanti manusia sudah adzan atau telah masuk waktu apa? Subuh. Itu kebiasaan Imam Ahmad rahimahullah taala. Lantaran semangatnya dalam mempelajari ilmu, beliau pergi sebelum adzan. Ya. Di masjid yang ada di situ kajian ilmu setelah salat. Baik. Berikutnya beliau bawakan yang kedua dari athar ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala. Nah, beliau pernah membaca Sahih Al-Bukhari seluruhnya kepada guru beliau yaitu Ismail Al-Khirri dalam 3 majelis saja, dalam 3 kali pertemuan. Ya. Pertemuan pertama itu dilakukan di waktu malam setelah salat maghrib sampai adzan subuh. Ya, jadi tidak tidur. Pertemuan kedua juga seperti itu, di waktu malam setelah maghrib sampai adzan subuh. Ya, jadi pas isya, salat isya, setelah isya lanjut lagi baca Sahih Al-Bukhari. Pertemuan yang ketiga, ya, beliau baca dari waktu duha sampai waktu maghrib. Ya, itu pertemuan yang ketiga. Dan dilanjutkan setelah maghrib sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Ya, ini belajarnya ini bukan kayak kita ya. Ya, bayangkan saja kalau dari apa? Belajarnya dari setelah maghrib, ya, sampai
adzan subuh. Berapa jam itu misalnya? Mungkin anggaplah 10 jam ya belajar satu kali majelis. Majelis kedua juga seperti itu. Majelis ketiga itu 20 jam. Ya. Dari waktu duha sampai terbitnya fajar subuh. Ya. Itu dari semangat kesungguhan para ulama dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kisah yang ketiga beliau bawakan di situ dari kisah Abu Muhammad Ibnu Tabban rahimahullahu taala. Ya. Beliau di waktu mudanya juga ya dalam belajar dikisahkan di situ ya. Di malam hari itu beliau senang membaca ilmu. Ya, sampai tengah malam. Dulunya itu kan lampu belum kayak sekarang ya. Ya. Dulu kalau orang belajar itu masih pakai lampu tembok. Ya, masih dibakar-bakar begitu. Ya, kemudian ibunya di situ melihat anaknya ini yang lagi belajar di malam hari. Ibunya suruh tidur. Ya, tidur sudah. Ini sudah jauh malam. Maka Abu Muhammad Ibnu Tabban ini menutupkan lampu itu dengan loyang. Jadi terlihat dari jauh dikira sudah tidur. Nah, ibunya pergi tidur. Setelah ibunya tidur, dia buka kembali itu loyangnya. Kembali dia membaca ilmu. Ya. Dipahami ya? Baik. Jadi ini kisah-kisah para ulama ya. Kalau kita ingin bicara kisah-kisah ini, itu sangatlah banyak sekali ya. Ya. Ada kisah Imam Al-Bukhari juga misalnya, hanya tidak ditulis di sini ya oleh penulis. Nah, beliau kalau Imam Al-Bukhari itu dari kebiasaan beliau di malam hari, beliau kadang bangun itu sampai belasan kali. Ya. Dia bangun, dia tulis sesuatu, tidur lagi, begitu. Udah lama bangun lagi, tulis sesuatu, tidur lagi, begitu. Itu sampai belasan kali. Dilihat oleh muridnya, yang pernah bermalam bersama Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Makin dari sebagian ya dari kisah-kisah para ulama, ya semangat mereka dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadiri majelis ilmu. Ya, itu terlihat sekali ya. Nah, hanya kadang di tengah-tengah kita itu kadang hal-hal seperti ini kadang jarang terlihat ya. Ya, kadang jarang terlihat. Nah, apalagi kalau hanya mau ingin di rumahnya santai-santai begitu. Oh, ada misalnya online-nya. Ya, nanti di rumah saja dengarkan. Itu beda ya. Orang yang dengarkan ilmu di masjid, di tempat ilmu itu disampaikan dengan yang dengar di rumah. Itu beda sekali. Ya. Dia akan luput situ banyak kebaikan-kebaikan. Dipahami ya? Dan tidak ada masalah perempuan ya, dia keluar untuk mempelajari ilmu agama. Pada ilmu-ilmu yang wajib yang dia bisa pelajari. Ya. Kalau orang mau ingin belajar dia perlu usaha. Ya. Dia perlu berusaha. Ya. Kan kalau diibaratkan itu seperti kata para ulama, kalau mau ingin dapat mutiara itu kan, mau ingin dapat permata, apakah dia hanya cari di pinggir laut, di pantainya? Tidak. Dia harus pergi menyelam. Ya, di tengah laut, di dasar laut, baru dia dapat mutiara. Nah, sama dengan orang yang belajar seperti itu juga. Ya, jangan terlalu santai. Dia hanya duduk-duduk misalnya di rumahnya, ya banyak waktu terbuang. Tapi dia berusaha datangi majelis ilmu. Itu kalau bisa ya, kalau bisa. Kecuali kalau misalnya dia di luar daerah, mungkin itu dari hal yang merupakan hal yang telah dimaklumi dari udhurnya. Baik. Kemudian di sini beliau terakhir beliau bawakan di situ perkataan yang bagus dari Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala. Ya. Nah, ini beliau katakan dua bait syair ini ketika beliau sudah berumur 80 tahun. Ya. Ini ulama ya. Sudah putih rambutnya. Dia berkata di umur 80 tahun, kata beliau, "Masyaba azmi ya wala hazmi wala khuluqi." Ya. Wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tada sya'ri
ghaira sibaghatihi wasyaibu fi sya'ri ya ghairu syaibi fil himami. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, tekadku, semangatku dan akhlakku itu tidak beruban. Ya. Dan juga loyalitasku juga, agamaku dan karami, kemuliaanku tidak juga beruban. Ya, yang berubah itu hanyalah rambutku. Ya, sudah tidak lagi menghitam seperti dulu begitu ya. Uban itu ada pada rambut, tapi dia tidak ada pada apa? Pada semangat, ya, pada tekad yang kuat. Dipahami ya? Itu tidak boleh seorang dia beruban di situ, pada semangatnya, pada tekadnya. Walaupun rambutnya sudah putih misalnya. Dan para ulama terlihat ya, sampai di masa tuanya mereka masih tetap belajar, tetap mengajar, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihat di masa tua. Itu diperhatikan di kenyataan. Kalau dia misalnya orang yang belajar, yang mempelajari ilmu agama, itu beda ya dengan orang yang tidak belajar. Kalau dia sudah tua, orang-orang yang belajar biasanya itu masih bagus pikirannya, dijaga dari pikun. Beda kalau dia tidak belajar, di masa tuanya itu sudah pikun, sudah banyak pikunnya. Itu terlihat ya. Nah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dari ucapan yang bagus dari para ulama kita, kata mereka, kun rajulan rijluhu fi thara wa hamatu himmatihi fi thuraya. Ya, kata mereka, jadilah kamu seorang yang kakinya itu menapak di bumi, tapi semangatnya tergantung di bintang thuraya. Tergantung di bintang apa? Thuraya, di langit yang tinggi itu. Ya, semangatnya seperti itu, tinggi sekali. Sampai di bintang. Ya, sampai di bintang sana. Jadi itu dari gambaran-gambaran global ya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan kita di simpul yang ketiga ini, ya, seorang dia gabungkan tekad, dia gabungkan apa? Dia kumpulkan tekadnya. Nah, dalam mempelajari ilmu agama. Tadi sudah diterangkan dengan 3 cara ya oleh Syekh. Dia bersemangat, kemudian yang kedua dia banyak memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, dia jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Kemudian tadi ditambah juga di penjelasan dari Syekh, beliau bawakan dari athar para ulama adanya kesungguhan dan juga adanya apa? Ketulusan, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti dia akan dapatkan ilmu agama. Kalau dia tidak dapatkan semuanya, minimal dia dapatkan sebagian dari ilmu itu. Baik. Ini sudah selesai ya 2 simpul yang bisa kita kaji pada sore ini. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ya. Ya, sekiranya itu dari majelis, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.